Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yumna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Anissa. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai marketing plan kita untuk minggu depan ya. Iya, Bu. Untuk marketplace-nya sudah sejauh mana ya? Iya, sebentar saya tampilkan. Next. Nah, ini adalah data customer kita yang sudah dipilih yang minggu depan akan diundang melalui platform Zoom Meeting sebagai customer prioritas. Oh iya, baik Bu. Berarti nanti saya langsung atur jadwal untuk melakukan presentasi kepada para customer ya? Iya, Bu Yumna. Nah, untuk jadwal marketing plan kita bulan ini adalah seperti ini ya. Untuk minggu pertama nanti diadakan prospecting kepada customer yang sudah terdata tadi. Kemudian minggu kedua kita akan melakukan presentasi mengenai produk kita melalui daring dengan media Zoom Meeting. Di minggu ketiga kita akan ada follow up mengenai presentasi pada minggu kedua, dan di minggu terakhir, minggu keempat, kita akan ada evaluasi. Baik, Bu Anissa. Nanti akan saya atur jadwal kepada para customer dan akan saya siapkan apa saja yang diperlukan untuk presentasi minggu depan. Baik, nah untuk kali ini mungkin cukup sekian. Kita bertemu di minggu depan ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang memenuhi undangan dari kami yang melaksanakan melalui Zoom Meeting. Perkenalkan, saya Anissa, dan ini teman saya Yumna. Kami dari perusahaan Danone, bagian Sales Marketing, akan sharing mengenai produk kami untuk menambah informasi kepada Bapak Ibu sekalian dan untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam melakukan penjualan produk kami. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada teman saya Bu Yumna untuk mempresentasikan produk kami pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Bu Anissa. Sebelumnya saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang profil dari perusahaan Danone. Sejarah singkat dari perusahaan Danone, PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama 3 tahun, kini Aqua telah memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli di dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Danone, kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggan di seluruh Indonesia. Berikut adalah kelebihan dari air minum Aqua. Yang pertama, air mineral Aqua itu kaya akan mineral. Yang kedua, Aqua itu dapat membantu dalam memperkuat tulang. Yang ketiga, Aqua dapat melancarkan pencernaan. Dan yang keempat, Aqua memiliki kemasan yang praktis dalam penggunaannya. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah daftar harga dari produk kami. Untuk harga dalam bentuk galon, itu 16.885 per unit ya Bapak Ibu. Isinya itu ada 19 liter. Kemasan ini biasanya digunakan bersama di rumah
karena kemasannya yang cukup terjangkau untuk konsumsi keluarga. Selain dalam bentuk galon, kami juga menyediakan kemasan dalam bentuk botol. Kemasan aqua dalam bentuk botol dapat memudahkan Bapak Ibu untuk dibawa kemana-mana apabila harus keluar rumah, sehingga lebih praktis. Selain itu, kemasan dalam botol juga akan hindarkan Bapak Ibu dari kebiasaan membuang air yang tersisa setelah diminum. Nah, berikut adalah kemasan dalam bentuk botol yang berisi 1.500 ml atau 1,5 liter. Satu kardusnya itu ada 12 botol. Satu kardusnya itu harganya Rp52.153. Untuk harga ecernya itu berkisar di antara Rp4.000 sampai Rp5.000 per botol. Selain kemasan 1,5 liter, kami juga menyediakan kemasan botol yaitu 750 ml. Ini satu kardusnya ada 18 botol dengan harga Rp83.662 per kardusnya. Untuk harga ecernya itu sekitar Rp4.000 sampai Rp5.000 per botol. Kemasan ini cukup menarik dan unik karena tutup kemasannya yang tidak biasa ya Bapak Ibu. Yang berisi 600 ml. Ini satu kardusnya itu kisaran Rp48.157 untuk satu kardusnya. Untuk harga ecernya itu sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000 per botol. Kemasan ini sangat pas jika dibawa pergi karena kemasannya yang ekonomis, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kami juga menyediakan kemasan botol yang berisi 330 ml. Isi satu kardusnya itu ada 24 botol. Harganya itu Rp37.466. Untuk harga ecernya itu sekitar Rp1.500 sampai Rp2.000 per botol. Dan yang terakhir kita ada produk dalam kemasan gelas. Kemasan gelas ini memiliki harga berkisar Rp31.222 untuk satu kardusnya. Isinya itu ada 48 cup. Kemasan ini biasanya digunakan untuk menjamu tamu di rumah atau untuk persediaan sekali minum, karena ini lebih praktis dan lebih ekonomis. Nah, itulah penjelasan kami mengenai produk dari perusahaan Danone, yaitu produk Aqua. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh bertanya, akan kami jawab semaksimal mungkin. Izin bertanya, apakah aqua awet jika disimpan di waktu yang lama? Dan apakah akan berubah warna atau bau? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan menjawabnya. Aqua memiliki tanggal kadaluarsa untuk menjaga kesehatan konsumen dan mencegah keracunan pada konsumen. Sebenarnya tanggal kadaluarsa yang ada dalam botol air putih tidak terlalu mempengaruhi kualitas air. Maksudnya di sini, apabila tanggal kadaluarsa sudah lewat, kualitas air mungkin masih cukup baik dan dapat diminum. Namun hal ini juga dipengaruhi dari cara penyimpanannya. Jika air berubah bau atau warna, mungkin saja karena cara penyimpanannya. Bila botol air terlalu sering terpapar sinar matahari, maka air minum sedikit semakin berpotensi terkontaminasi zat-zat kimia yang berasal dari botol minuman tersebut. Dan memang lebih baik untuk menghindari minuman yang telah melewati tanggal kadaluarsanya. Misalnya saja Anda meninggalkan air putih dalam gelas atau wadah yang terbuka selama berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu. Maka ketika Anda melihatnya kembali, Anda dapat melihat air sudah berubah warna sedikit dan menjadi sarang nyamuk, atau bahkan ditumbuhi oleh jamur. Hal ini yang membuat air putih basi, dan tentunya mengonsumsi air tersebut dapat membahayakan kesehatan Anda.
Izin bertanya, apa keunggulan yang dimiliki Aqua dibandingkan produk mineral lainnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Aqua berasal dari 100% air pegunungan yang mengalir sendiri tanpa dipompa atau self-flow, sehingga begitu jernih dan mengandung komposisi mineral seimbang. Proses pemilihan mata air dilakukan dengan cara proses teliti dan hati-hati dengan melalui serangkaian uji geologi, fisika, kimia, dan mikrobiologi. Daerah perlindungan air di sekitar sumber air tersebut pun selalu dijaga kelestariannya. Aqua diproses dengan teknologi tinggi dan penuh kontrol kualitas di setiap titiknya. Ruang produksi dan mesin-mesin senantiasa disanitasi secara rutin. Aqua menerapkan inline system, sebuah sistem produksi yang berkesinambungan tanpa terputus mulai dari pemrosesan air hingga pemasangan tutup dan segel dengan seminimal mungkin. Selain itu, tersedia laboratorium dengan peralatan terbaru di setiap pabrik yang akan mengontrol kualitas produk yang dihasilkan. Dengan adanya pemrosesan yang berteknologi tinggi dan laboratorium dengan peralatan lengkap, air terbebas dari bakteri, patogen penyebab penyakit. Aqua selalu memperhatikan kualitas produknya, mulai dari pemilihan sumber, pemrosesan, sampai dengan penanganan produk. Ada standar penyimpanan dan penanganan produk yang harus ditetapkan untuk tetap menjaga kualitas Aqua sampai di tangan Anda. Proses kontrol kualitas inilah yang paling membedakan Aqua dengan air minum lainnya. Standar kualitas Aqua sudah memenuhi standar nasional atau SNI maupun internasional atau WHO, sehingga tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Aqua peduli dengan kesehatan di masa kini dan masa depan dengan melakukan berbagai program untuk Andanya, seperti Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia atau AKSI, Aqua Quality Commitment atau AQC, dan Aqua untuk Anak Indonesia atau AOAI. Baik, izinkan saya untuk bertanya, apakah penggunaan galon Aqua yang terlalu lama dapat membahayakan atau tidak? Terima kasih. Baik, saya akan menjawabnya. Tidak, karena plastik yang digunakan untuk Aqua galon sudah dites dan diteliti dengan saksama dan sudah dinyatakan aman sebagai tempat minum dan tidak membahayakan walau digunakan berulang-ulang. Plastik yang digunakan adalah jenis polikarbonat yang memang telah lama digunakan untuk kemasan makanan dan minuman karena higienis dan melindungi makanan dan minuman dari kontaminasi. Plastik tersebut juga telah memiliki kualitas prima dan melindungi makanan dan minuman dari bakteri. Dan hal ini sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Polikarbonat juga banyak digunakan dalam peralatan makan dan medis. Misalnya oksigenator darah yang digunakan untuk membersihkan darah dan gangguan pembuluh darah. Karena penggunaan yang amat fleksibel, tentu polikarbonat telah melalui berbagai macam pengujian keamanan yang luas dan mendalam. Misalnya di US Food and Drug Administration atau FDA, the European Food Safety Authority atau EFSI, the Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, atau The Food Standard Australia New Zealand atau FSANS. Pada Januari 2007 telah melakukan tinjauan pada panel ahli mengenai seluruh data ilmiah selama 5 tahun terakhir. European Food Safety Authority menyatakan bahwa bisphenol A yang terkandung dalam plastik polikarbonat tidak mengandung resiko terhadap kesehatan manusia pada level yang terdapat pada produk konsumen. Penemuan EFSI
ini juga telah dikonfirmasi oleh panel ahli independen, baik di Amerika Serikat maupun Jepang. Food Standard Australia New Zealand atau Badan Pengawas Makanan Australia dan New Zealand pun telah menyatakan persetujuannya dengan penemuan EFSA tersebut. Dengan demikian, plastik polikarbonat telah dinyatakan aman digunakan untuk kemasan produk makanan oleh Badan Pengawas Makanan di berbagai negara dunia. Izin bertanya kembali, apakah aqua boleh dipanaskan atau dimasak kembali? Dan apakah akan berubah bau atau warnanya? Terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan menjawab. Dengan kualitas yang sudah baik, maka tidak ada keharusan memanaskan air mineral untuk kebutuhan konsumsi. Namun tidak ada juga yang melarang, mengingat manfaat yang didapatkan tidak akan berkurang. Banyaknya kandungan air mineral memang sangat bermanfaat seperti magnesium, kalsium, zinc, silika, hingga kalium, serta baik mendukung kesehatan organ tubuh. Kualitas airnya juga mampu memenuhi kebutuhan tubuh yang sedang dehidrasi. Aqua juga memiliki berbagai proses hingga sampai ke tangan konsumen dengan penelitian oleh para ahli geologi dan geohidrologi guna memastikan kandungan yang baik. Tentunya proses ini juga ditambah dengan 3 perlindungan yang dilakukan oleh Aqua. Yang pertama, melindungi ekosistem di sekitar sumber air. Yang kedua, melindungi kealamian mineral. Dan yang ketiga, proses pengemasan yang seksama. Jadi, sekarang mulai percayakan sumber air minum terbaik dengan Aqua. Air mineral dari pegunungan terbaik yang sedia menjaga kesehatan di berbagai kondisi. Izin bertanya, apakah kemasan aqua bisa didaur ulang agar mengurangi kerusakan alam? Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan menjawab. Aqua gencar melakukan pemanfaatan ulang botol plastik bekas. Untuk melakukannya, Aqua mendirikan Recycle Business Unit untuk mengelola sampah botol plastik. Saat ini, Aqua sudah memiliki 6.006 RBU yang ada di Tangerang Selatan, Bandung, Bali, dan Lombok. Fasilitas tersebut memungkinkan Aqua mengumpulkan 12.000 ton sampah kemasan plastik setiap tahun. Berkat RPU ini, daur ulang botol plastik bisa dilakukan. Bahkan pada awal 2019, Aqua berhasil menghasilkan sebuah kemasan yang inovatif, yakni Aqua Life. Aqua Life merupakan botol plastik pertama di Indonesia yang terbuat dari 100% bahan daur ulang dan dapat didaur ulang kembali. Izinkan saya bertanya kembali, mengapa harga produk dari Aqua ini lebih mahal dibandingkan dengan produk lain yang sejenis? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Sebenarnya harga ini tidak terlalu mahal jika dibandingkan kualitas dan manfaat aqua yang diberikan. Anda mendapatkan minuman yang terjamin kualitasnya, yang membedakan aqua dengan air minum lainnya. Jadi, tidak mahal jika dibandingkan kualitas dan manfaat yang diberikan aqua, dan juga tidak mahal jika dibandingkan dengan resiko yang akan diterima Anda jika air yang mereka minum tidak berkualitas. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Bu Yumna, ini tadi pertanyaannya sudah dicatat ya? Iya, Bu, ini sudah saya catat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, saya cukupkan Zoom meeting-nya. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.